Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kami dari kelompok 7 kelas 3 SD. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah pelanggaran hukum adat yang telah diberikan oleh Bapak Bisri selaku dosen mata pelajaran hukum adat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Zakiatul Izzah dan Wisol Afaf dan Zaimatul Umamiyah. Selamat menyaksikan. Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama. Dari kesimpulan tersebut, dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama. Diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan sanksi adat, koreksi adat, atau kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hukum adat. Menurut Van Solenhoven, delik adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan di masyarakat. Sedangkan menurut Hillenburg, delik adalah sesuatu yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Jadi kegoncangan ini terjadi tidak hanya dalam peraturan hukum dilanggar, tapi juga nama-nama kesusilaan, agama, dan keseimbangan dalam masyarakat. Menurut Surojo Widjodogoro berpendapat bahwa delik adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Hukum memerlukan kembali, maka terjadi reaksi padat. Jadi hukum delik adat ini merupakan keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya yang memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut. Dari beberapa pandangan yang saya sebutkan tadi, dapat dikatakan bahwa delik adat adalah sebuah perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kerukunan, ketertiban, keamanan, serta keadilan kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok oleh pengurus adat itu sendiri. Perbuatan yang demikian dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan kosmos serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat. Ini saya akan menjelaskan lahirnya delik adat dan berlakunya delik adat. Di sini lahirnya suatu delik atau pelanggaran adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat. Hukum delik adat bersifat dinamis dan bersifat terbuka, di mana hukum adat delik yang bersifat dinamis yaitu perbuatan yang tadinya bukan delik pada suatu waktu akan disebut dengan delik, akan dapat dianggap delik oleh hakim karena menentang tata tertib masyarakat, sehingga perlu ada reaksi upaya adat untuk memulihkan kembali. Jadi hukum delik akan timbul, berkembang, dan lenyap dengan penyesuaian diri dengan perasaan keadilan masyarakat. Yang kedua yaitu hukum delik adat yang bersifat terbuka, di mana suatu perbuatan dianggap melanggar hukum adat tidak harus ada ketentuan norma terlebih dahulu mengaturnya sebelum perbuatan itu dilakukan. Indikatornya jika mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, analogikakan sifat delik hukum pidana barat yang bersifat tertutup, yang hanya perbuatan pidana jika sebelumnya perbuatan itu telah diatur. Dan berlakunya delik adat menurut KUHP yaitu jika sanksi pidananya dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dapat dilakukan upaya-upaya adat untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu. Misalnya dalam delik pemerkosaan, walau telah didapat sanksi KUHP, hakim perdamaian desa berwenang menghukum si terpidana untuk melakukan upaya-upaya adat seperti minta maaf secara adat. Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan
perbuatan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata. Apabila terjadi sesuatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum, kepala adat, dan sebagainya mengambil tindakan konkret guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Suatu perbuatan melanggar hukum, misalnya, hutang tidak dibayar akan memerlukan perbaikan kembali hukum. Dalam hal ini, hukum dapat dibetulkan dengan penghukuman orang yang berhutang untuk membayar hutangnya. Perkara delik adat itu dapat bersifat melulu delik adat, misalnya pelanggaran peraturan-peraturan eksogami, pelanggaran peraturan panjar, dan peraturan-peraturan khusus adat lainnya. Di samping delik adat juga bersifat selik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, misalnya delik-delik terhadap harta kekayaan, menghina seseorang, dan lain sebagainya. Contoh adat hukum di Papua. Jika seseorang mengalami kecelakaan dan menyebabkan korban jiwa, maka yang menjadi pelaku tersebut harus membayar ganti rugi yang berupa membayar denda dan ternak babi dalam jumlah besar.